Perkenalkan, nama saya Tulsi Subilan dari jurusan Sistem Komputer 1. Sini saya akan menjelaskan latihan 1-6 pemrograman berorientasi objek. Kita masuk dalam latihan pertama, yaitu menggunakan konferensi dengan mencari nilai derajat Celcius dan Celsius Fahrenheit. Ini adalah rumus yang saya gunakan. Masukkan nilai derajat Celcius, masukkan nilai referensi, masukkan nilai Raymond. Rumus yang saya gunakan adalah seperti ini. Kita akan lihat hasilnya di sini. Masukkan nilai derajat Celcius, misalnya 5. Jadi hasil dari Celsius ke referensi adalah 30,0. Hasil dari referensi ke Celsius 42,0. Hasil dari Celsius ke Raymond 35,0. Hasil dari referensi Celsius ke Raymond adalah 37,0. Kita akan masuk dalam latihan pertama nomor 2, yaitu nilai akhir siswa. Rumus yang saya gunakan dalam nilai akhir siswa adalah mencari nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas mandiri. Rumus yang saya gunakan adalah seperti ini. Kita akan melihat hasilnya di sini. Nilai UTS-nya misalnya 75, nilai UAS-nya 85, nilai tugas mandirinya 90. Jadi nilai UTS adalah 75,0, nilai UAS adalah 85,0, nilai tugas mandiri adalah 75,0. Jadi nilai akhir yang diperoleh adalah 250. Kita akan masuk dalam latihan kedua, yaitu operator logika. Di sini dalam operator logika mencari nilai A, nilai B, dan nilai C dalam program AND dan OR. Jadi rumus yang saya gunakan untuk mencari nilai A, nilai B, dan nilai C dalam program AND dan OR adalah seperti ini. Kita akan melihat hasilnya di sini. Masukkan nilai A misalkan 7, B 8, C 9. Jadi hasil dari AND dan OR adalah false. Kita akan masuk dalam latihan kedua nomor 2. Di sini masih mencari nilai K, nilai M, nilai C, dan nilai L dalam program OR dan AND. Rumus yang saya gunakan adalah seperti ini. Kita akan lihat hasilnya di sini. Nilai K misalkan 7, nilai M misalkan 8, nilai C misalkan 9, nilai L misalkan 5. Jadi hasil dari program OR dan AND adalah false. Nomor 3, masih tetap mencari nilai L, nilai K, nilai M, dan nilai C. Rumus yang saya gunakan adalah seperti ini. Untuk mencari nilai L, nilai K, nilai M, dan nilai C. Kita akan lihat hasilnya di sini. Nilai L misalnya 6, nilai K misalnya 8, nilai M misalkan 9, nilai C misalkan 7. Jadi program OR dan AND adalah hasilnya false. Nomor 4, masih mencari nilai A, nilai M, dan nilai B. Ini adalah rumus yang saya gunakan. D sama dengan A kali 4 lebih kecil dari 3 kali M tambah B. Jadi hasilnya seperti ini. Nilai A misalkan 8, nilai M misalkan 9, nilai B misalkan 7. Jadi hasil dari program OR dan AND, hasil dari D sama dengan A kali 4 lebih kecil dari 3 kali M tambah B adalah true.
nomor 5. Di sini akan mencari nilai K, nilai A, nilai L, nilai C, nilai L. Rumus yang saya gunakan untuk mencari nilai K, nilai A, nilai C, dan nilai L adalah seperti ini. Kita akan melihat hasilnya di sini. Nilai K misalkan 4, 5, 6, 7. Jadi hasil dari program OR dan AND adalah false. Kita akan masuk dalam latihan ketiga, yaitu operator kondisi. Di situ ada menghitung nilai akhir siswa dan menghitung perbandingan. Kita akan menghitung nilai-nilai rata. Nilai rata-rata itu perbandingan 1, 2, dan 3. Jadi rumus yang saya gunakan adalah seperti ini. Kita akan lihat hasilnya. Program menghitung nilai rata-rata, masukkan nama siswa, misalkan TC. Nilai perbandingan misalnya 75, 85, 90. Siswa yang bernama Chelsea memperoleh nilai rata-rata 83,0 dari hasil lomba yang diikuti. Kita akan masuk dalam operator kondisi menghitung nilai siswa. Sini program untuk menghitung nilai siswa, rumus yang saya gunakan seperti ini. Masukkan nama siswa, nilai keaktifan, nilai tugas, nilai ujian. Rumus yang saya gunakan adalah seperti ini. Kita akan melihat hasilnya di sini. Nama siswa misalnya. Nilai keaktifan misalkan 75. Nilai tugas 80, nilai ujian 90. Siswa yang bernama Chelsea memperoleh nilai akhir sebesar A. Kita akan masuk dalam menghitung nilai awal deret bilangan Fibonacci. Kita akan masuk. Ini adalah menghitung nilai awal deret Fibonacci. Rumus yang saya gunakan adalah seperti ini. Kita akan lihat hasilnya di sini. Masukkan nilai awal deret Fibonacci misalkan 6. Masukkan deret Fibonacci yang Anda inginkan misalkan 8. Ini adalah hasil menghitung nilai awal deret Fibonacci. Kita akan menghitung nilai deret bilangan ganjil antara 1 sampai 19. Rumus yang saya gunakan adalah seperti ini. Kita akan melihat hasilnya di sini. Hasil dalam menghitung nilai deret bilangan ganjil adalah 100. Di sini adalah menghitung nilai deret bilangan genap 2 sampai 20. Rumus yang saya gunakan adalah seperti ini. Kita akan melihat hasilnya. Ini adalah hasil dalam menghitung deret bilangan genap antara 2 sampai 20. Hasilnya adalah 110. Kita akan masuk dalam latihan kelima, menghitung perusahaan ayam goreng. Rumus yang saya gunakan untuk menghitung perusahaan ayam goreng
adalah seperti ini. Rumusnya cukup panjang. Ini adalah rumus yang saya gunakan dalam menghitung perusahaan ayam goreng. Kita akan melihat hasilnya. Banyak jenis, misalkan 3. Jenis potongan saya memilih dada 25.000. Banyak potongan saya memilih 2 saja. Jadi hasil dari menghitung perusahaan ayam goreng adalah seperti ini. Tugas kelima nomor 2 adalah menghitung nilai akhir. Menghitung nilai akhir yaitu nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Rumus yang saya gunakan adalah seperti ini. Kita akan melihat hasilnya di sini. Masukkan jumlah siswa, misalkan 2. Nama siswa, Chelsea dan April. Nilai tugas misalkan 80. Nilai UTS misalkan 90. Nilai UAS misalkan 95. Jadi, daftar nilai siswa yang bernama Chelsea dan April adalah, jadi siswa yang bernama Chelsea dan April memperoleh nilai sebesar A. Nilai akhir adalah A. Terima kasih. Saya telah menjelaskan hasil pekerjaan saya dari latihan 1 hingga latihan ke-6. Pemrograman berorientasi objek. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon maaf. Terima kasih. Selamat sore.